Shalom adik-adik. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kita semua boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan pimpin kami semua yang sebentar lagi akan menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, ada bola bagus tuh. Tapi harganya 800.000. Mahal banget. Adik-adik, mahal nggak sih bolanya? Aku pengen, tapi Papa pasti nggak mau beliin. Wah, ada dompet Papa nih. Papa punya uang berapa ya? Wah, banyak banget. Adik-adik, kira-kira kalau mau diambil uang Papa tahu nggak ya? Ambil aja ah. Nadia, nak, kamu mau lihat uangnya Papa nggak di meja? Nggak, Pak. Emang kenapa? Wah, kemana ya uangnya ya? Padahal itu uangnya mau buat bayar les basketnya Nadia. Aduh, gimana ya? Ya, udah habis. Apa yang habis? Ups, keceplosan lagi. Ayo, ada apa yuk? Jadi gini, Pak. Maaf ya, Pak. Nadia sebenarnya pengen banget beli bola basket yang bagus. Terus Nadia lihat dompet Papa. Banyak uangnya, terus Nadia ambil deh uang Papa. Ya ampun, Nadia. Tapi Papa biasanya pelit sih. Nadia, kalau kamu ambil uangnya Papa tanpa bilang, itu namanya mencuri. Itu nggak boleh, itu nggak baik. Kamu bisa kok bilang sama Papa. Iya, Pak. Maafin Nadia ya. Lain kali Nadia nggak akan ngulangin lagi perbuatan itu. Maaf ya, Pak. Ya, nak. Shalom adik-adik. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji dengan semangat ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama terlebih dahulu menyembah Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaraku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Shalom adik-adik. Hari ini Kak Hendri akan ditemani oleh Ferry. Halo Ferry, bagaimana kabarmu? Halo Pak Hendri, kabarku baik. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita sudah melihat bagaimana Madia itu melakukan hal yang tidak baik. Dia secara diam-diam mengambil uang dari papanya. Iya, Madia merasa bahwa saat dia mengambil uang dari dompet ayahnya itu dia merasa nggak apa-apa karena uang papanya itu banyak. Dan juga Madia itu pengen beli sepatu baru. Iya. Nah, menurut Ferry itu yang dilakukan oleh Madia itu kira-kira bener apa enggak? Tidak boleh, itu namanya itu mencuri. Betul adik-adik, itu namanya mencuri. Ayo adik-adik, ada nggak adik-adik yang di rumah yang suka mencuri? Jangan ya, Tuhan Yesus nggak suka loh jika kita itu melakukan tindakan mencuri. Nah adik-adik, di Alkitab ada juga seseorang yang punya kisah yang sama seperti tadi. Iya, hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan yang akan kita lihat dengarkan bersama-sama hari ini. Yuk. King Saul. Pada masa Nabi Samuel, Israel dipimpin oleh para nabi dan hakim yang terpanggil dan dipimpin oleh Tuhan. Namun bangsa Israel menginginkan seorang raja, seperti banyak negara lain. Israel menginginkan raja yang menjadi pemimpin bagi mereka. Samuel terkejut dan bingung atas permintaan bangsa Israel ini. Namun bangsa Israel tetap terus meminta seorang raja bagi mereka. Seperti biasa, Samuel berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban. Tuhan kemudian menjawab Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya aku jangan jadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkanku dan beribadah pada Allah lain. Peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukan kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Kemudian Samuel melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan. Samuel berkata bahwa raja akan membebankan pajak, mengambil tanah dan ladang, dan membuat mereka bekerja lebih keras. Setelah mendengar itu, bangsa Israel tetap pada pendirian mereka dan terus memaksa untuk memiliki seorang raja. Di suku Benyamin ada seorang pemuda bernama Saul. Saul adalah orang yang tinggi dan tampan. Lebih tinggi dan lebih tampan daripada semua orang di seluruh Israel. Saul adalah raja yang diinginkan oleh bangsa Israel. Samuel pun mengurapi Saul sebagai raja orang Israel, dan bangsa Israel bersorak, "Hidup raja!" Tidak lama kemudian, salah satu musuh Israel yaitu orang Amon menyerang salah satu kota di Israel. Saul mengumpulkan orang-orang. Ratusan hingga ribuan orang datang. Mereka berkumpul sebagai prajurit. Mereka mengepung dan mengalahkan musuh. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh Saul. Dan Saul menjadi makin sombong. Bangsa Israel dan Saul melupakan bahwa Tuhanlah yang membuat mereka menang. Kemudian suatu kali karena merasa selalu menang, Saul yang seharusnya menunggu kedatangan Nabi Samuel agar ia bisa memberi korban persembahan, saat itu ia tidak menunggu Samuel. Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Samuel kemudian datang dan menegur Saul. "Kamu telah berdosa." Saul menikmati kemenangannya, tapi ia sudah tidak taat kepada perintah Tuhan. Suatu kali, Saul sedang bersiap-siap untuk mengalahkan musuh. Tuhan berkata agar Saul menghancurkan segalanya. Namun, Saul tidak taat dan hanya mengambil barang-barang saja. Saul tidak taat lagi kepada Tuhan, dan Samuel kembali menegur Saul.
Karena Saul sudah tidak taat, maka Tuhan menolak Saul sebagai raja Israel. Suatu hari nanti, Tuhan memilih Daud sebagai raja Israel. Saul menjadi marah dan iri kepada Daud. Dalam kemarahannya, ia memanggil seluruh pasukannya untuk mencari dan membunuh Daud. Hidup Saul berakhir di tengah perang melawan orang Filistin. Orang Israel menginginkan raja. Mereka kira sudah menemukan raja yang luar biasa. Raja yang tinggi, tampan, dan seorang prajurit yang hebat. Namun Saul menolak Tuhan. Maka Tuhan pun menolak Saul sebagai raja. Oke adik-adik, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita hari ini belajar bahwa apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel dan Saul itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka melakukan langkah hidup mereka sendiri. Dan kita tidak mau menjadi seperti mereka. Kita mau belajar untuk kita itu meminta Tuhan memimpin langkah hidup kita. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita mau ambil dua pelajaran. Yang pertama adalah bahwa terkadang apa yang menurut kita itu baik, itu belum tentu baik menurut Tuhan. Yang kedua, saat kita melakukan berjalan di arah yang salah, maka kita akan berjalan ke arah yang berdosa, sehingga kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yuk adik-adik, belajar yuk kita melangkah bersama Tuhan, minta Tuhan pimpin hidup kita. Oke adik-adik, firman Tuhan cukup sekian. Ayo kita sama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami semua. Tuhan ajarkan kami untuk kami boleh mengandalkan Tuhan. Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami semua anak-anak-Mu yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin hari depan kami semua menjadi hari depan yang lebih baik. Bersama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena sebentar lagi kita akan beraktivitas. Waktu teman-teman sudah selesai, jangan lupa untuk foto dan kirim di Instagram bawah ini. Thank you, God bless you, bye-bye. Shalom adik-adik, hari ini kita mau melakukan activity ya. Yuk kalian siapin 2 buffalo, double tip, gunting, dan juga spidol ya. Selanjutnya kalian bisa potong buffalonya jadi seperti gunung yang melewati lembah, tapi gunungnya itu dibikin lancip di atasnya ini. Kalian buat 2 kayak gini. Selanjutnya di bagian yang ini kalian bisa tempeli double tipnya atau lem ya. Seperti ini. Selanjutnya kalau sudah, kalian juga bisa hiasi dulu. Dikasih hiasan bulat-bulat, love, atau apapun yang bisa membuat mahkota ini jadi bagus. Terus kita tempelin lemnya atau double tipnya di bagian sininya, di bagian sini. Nah,
Udah deh, jadi mahkotanya. Bisa dipakai di sini ya. Dadah, see you next week.